Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Kisah-kisah dari Sanum selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya selalu dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan. Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor! Misteri di balik kematian Pratiwi. Eva, kapan datang? Sapaan itu datang ketika Eva tengah menyapu lantai kamar kosnya. Dia pun menghentikan aktivitasnya sejenak untuk membalas sapaan tersebut. Baru aja, ini langsung bersih-bersih. Boleh oleh. Fanny tertawa mengikik saat bertanya. Kepalanya dilongokkan ke dalam kamar Eva. Masih rapi seperti biasa meski ditinggalkan beberapa hari. Eva tak langsung menjawab. Setelah memastikan semua debu dan pasir tak lagi tertinggal, baru dia menyaut. Oleh-olehnya debu, mau mbak? Bukannya tersinggung, Fanny justru menerobos masuk ke dalam, memperhatikan ransel yang masih tertutup di atas ranjang, lalu menoleh ke arah lemari. Hanya ada tumpukan novel yang disusun Eva untuk mengisi waktu luang. Setelah meletakkan sapu di tempatnya, Eva menyusul masuk ke dalam, duduk di atas ranjang beralaskan spray merah muda. Masih nggak percaya? Fanny cengengesan. Namanya juga usaha, nggak ada salahnya nyoba kan? Bantal berwarna pink melayang cepat ke arah Fanny, telak menimpa kepalanya sehingga ia meringis karena tak sempat menghindar. Baru aja datang, udah ditanya oleh-oleh, bukan hanya kabar, sungut Eva. Ia lalu meraih tas ransel dan mengeluarkan beberapa bungkus keripik. Nih, cuma sempat beli ini, mau? Tangan Fanny bergerak cepat. Sebungkus keripik langsung disambar. Malas mencari gunting, Fanny langsung merobek plastik pembungkus itu menggunakan giginya. Itu pedes loh, ujar Eva memperingatkan Fanny. Peringatannya sedikit terlambat. Ya, Fanny sudah gelagapan kepedasan. Wajah bulatnya merah padam sebelum akhirnya ia berlari terbirit-birit menyerbu dispenser yang terletak di lorong kos, menenggak air hingga 2 gelas sekaligus. Aku udah bilang itu pedes ya. Eva menyilangkan kedua tangan sembari mengikuti Fanny. Langkahnya terhenti di depan kamar teman kosnya, mendiang Pratiwi. Pintu kamar nomor 5 itu terbuka sedikit, memperlihatkan ruangan yang tertata rapi. Ada beberapa barang baru yang tidak dikenali Eva. Sebelumnya, Pratiwi ditemukan meninggal dunia gandir di dalam kamarnya. Mayatnya sempat membusuk sehingga penghuni kos terganggu mencium baunya. Pada saat itulah mereka baru curiga pada pintu kamar nomor 5 yang selalu terkunci rapat. Kamar Pratiwi udah dibersihin mbak? Tanyanya kaget. Baru hitungan minggu musibah itu terjadi, tapi kamar Pratiwi sudah berpindah tangan. Udah disewakan juga. Bau Fanny menegang saat mendengar pertanyaan Eva. Lengan bajunya digunakan untuk mengelap bibir basahnya, sementara benaknya mencari jawaban yang tepat. Pemilik kos yang nyuruh supaya kamar Pratiwi agar segera disewakan. Udah, kamu gak usah khawatir. Semua barang Pratiwi sudah disusun rapi kok di gudang, menunggu orang tuanya datang. Karena tak kunjung mendapat alasan yang tepat, Fanny memilih untuk berkata apa adanya. Tentunya ada beberapa bagian yang tidak ia ceritakan. Eva memandang Fanny yang masih berdiri gelisah. Dia dapat merasakan Fanny tak sepenuhnya jujur, namun bukan itu yang membuat Eva resah. Kenapa? Kamu ingin memeriksa barang-barang Pratiwi? Fanny salah memahami sikap Eva. Dia beranjak maju, menggamit gadis berambut sebau itu untuk berjalan menuju gudang. Eva menggeleng. Diusapnya bulu kuduk yang mulai meremang. Ya, kejadian beberapa hari lalu saat ia diteror makhluk tak tampak masih menyisakan teror baginya. Bahkan dia sampai pulang kampung sebentar untuk menenangkan dirinya.
Bukan hanya dia yang diteror, masih banyak warga lain yang berbisik-bisik menceritakan hal serupa tentang ketukan misterius yang terjadi pada setiap rumah tetangga kos mereka. Segelintir orang yang berani nekat membuka pintu. Tidak ada orang yang berdiri di depan pintu, namun ketika mereka sudah menutup pintu dan berencana melanjutkan tidur, pintu kembali diketuk. Bukan hanya teror ketukan pintu, sosok kuntilanak juga menjadi bagian dari cerita. Selain rombongan peronda malam yang apes bertemu dengannya, ada orang lain yang juga menjadi saksi munculnya hantu perempuan itu, yaitu para penghuni kos perempuan yang sekarang ditinggali Eva dan Fanny itu. Apa penghuni barunya gak takut? Tanya Eva setengah berbisik. Bola mata Fanny membulat, sedikit tercengang karena pertanyaan Eva. Dia lalu balas berbisik. Kenapa harus takut? Dia tidak akan tahu sejarah kamar ini. Aku harus hati-hati di depan Eva. Fanny mengikat rambut panjangnya membentuk ekor kuda. Udara terasa gerah. Meski sudah mulai malam, bajunya pun lengket karena peluh. Aneh. Kenapa dia kembali ke kosan ini? Harusnya kejadian Pratiwi membuat Eva takut, lalu pindah ke kosan lain. Bukannya datang lagi ke sini. Dia masih menggerutu. Ya, kehadiran Eva jelas membuatnya tidak senang. Jendela kamar yang sudah ditutup rapat begitu memasuki maghrib membuat kamar semakin terasa gerah, tetapi dia juga tidak mungkin membuka jendela atau pintu. Nyamuk di sini terlalu ganas. Lengah sedikit saja kulitnya akan bentol digigit serangga satu itu. Tapi akhirnya dia tak tahan juga. Peluh yang terus menetes membuat Fanny tak nyaman. Disambarnya handuk lalu bergegas ke kamar mandi yang berada di luar. Malam sebenarnya belum terlalu larut. Mungkin sekarang baru pukul 9 malam, tapi kos mereka sudah sangat sepi. Para penghuni yang kelelahan usai bekerja seharian penuh kebanyakan langsung tidur begitu bertemu kasur. Diliriknya kamar nomor 5, lampunya masih menyala terang, pintunya juga terbuka sedikit samar-samar memperlihatkan sosok penghuninya yang tengah berdiri dalam ruangan. Fanny melengos. Dia tak tertarik untuk menyapa penghuni baru itu. Lagi pula dia masih trauma dengan kamar nomor 5 pasca kejadian menyebalkan yang membuatnya nyaris pingsan ketakutan. Pemilik kos juga memberi peringatan keras begitu Fanny mengadu, memarahinya karena menganggap Fanny menyebarkan berita tak bertanggung jawab. Kata pemilik kos waktu itu, "Saya memberi tanggung jawab menjadi penjaga kos di sini karena kamu adalah penghuni terlama. Kamu bukan hanya tidak harus bayar kos, tapi juga dapat bayaran per bulan. Tapi ingat, kalau sekali lagi kamu menceritakan kejadian tak masuk akal itu, saya tidak segan-segan langsung mengusirmu dari sini." Kamar mandi di kos ini ada 5, tetapi satu pintu yang tertutup. Entah siapa di dalam sana. Fanny tak ingin menebak-nebak. Apalagi pintu 4 kamar mandi lain terbuka lebar, memberi kesempatan Fanny untuk mandi tanpa antri. Dia bersenandung saat masuk ke kamar mandi. Air keran menyala deras seperti biasa sehingga Fanny dapat mandi sepuasnya. Busa sabun memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya merasa lebih segar dan bersih. Masih sambil bersenandung, Fanny pun meraih sampo untuk keramas. "Hei!" teriak Fanny saat lampu kamar mandi tiba-tiba saja mati. Busa sampo terasa perih di matanya sementara tangan Fanny mencari-cari gayung di tengah kegelapan. Butuh beberapa saat hingga akhirnya ia bisa membilas busa tersebut. "Jangan bercanda ya, cepat nyalain lampunya enggak?" Setelah Fanny berteriak, lampu pun kembali menyala. Mata Fanny mengerja berulang kali menyesuaikan cahaya yang terasa menyilaukan. "Awas aja ya, aku akan langsung mencari orang yang iseng matiin lampu." Dia berteriak marah ditujukan pada siapapun orang yang baru mengisenginya. Tetapi Fanny curiga jika pelakunya adalah Eva. Ya, gadis itu memang sering mengajaknya bercanda. Hati Fanny mendidih panas, membuatnya tak lagi menyadari air yang berubah menjadi merah darah. Ia terus mengguyuri tubuhnya dengan cairan tersebut untuk membilas semua busa. Bau amis apaan nih? Cuping hidung Fanny bergerak-gerak ketika ia mencium aroma amis yang begitu kental. Betapa kagetnya Fanny ketika melihat bak mandi itu telah dipenuhi cairan berwarna merah. Begitu pula tubuhnya. Kali ini Fanny tak hanya berteriak keras,
dia langsung pingsan di tempat. Teriakan Fani berhasil membuat penghuni kos biru kalang kabut. Pintu kamar dibuka cepat, sedang orang-orang yang ada dalam kamar bergegas berlari menuju asal suara. Begitu juga dengan Eva. Baju tidur berwarna biru gelap dengan motif Doraemonnya dipenuhi lipatan di beberapa bagian. Dia sempat tertidur karena tak sanggup menahan kantuk lagi sampai jeritan histeris Fani langsung membangunkannya. Mata Eva masih merah, bahkan terasa lengket. Tangan Eva menggosoknya sementara ia berdiri di depan kamar mandi ikut bergerombol dengan gadis lain yang berdiri penasaran di depan kamar mandi. Siapa yang teriak tadi sih? Kiki, tetangga kamar, bertanya pada Eva. Gadis yang ditanya menguap membentuk huruf O besar. Dia sendiri tak yakin siapa pemilik suara keras itu. Aku juga nggak tahu. Pemilik kos, Bu Iin, berdiri paling depan. Kedua tangannya dikacakan ke pinggang sementara suaminya, Pak Bowo, mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Barulah di percobaan ketiga, pintu kamar mandi terbuka, engselnya lepas karena Pak Bowo menendang sekuat tenaga. Astaga Mbak Fani, Kiki menutup mulut menggunakan kedua tangan. Pak Bowo buru-buru memalingkan tubuh. Sebagai laki-laki, dia sungkan melihat kondisi Fani sekarang ini. Bu Iin bergerak cepat, disambarnya handuk berwarna merah yang tergantung di dinding menutupi tubuh polos Fani, lalu membentak para penghuni lain yang masih berkerumun. Bubar! Bubar sana, teriak Bu Iin. Nyali mereka langsung menciut seketika. Suaranya yang melengking tinggi, bola mata membelalak lebar hingga nyaris lepas dari rongga. Jelas terlalu mengerikan bagi para gadis itu. Satu persatu mulai mengundurkan diri. Semua pergi tanpa permisi. Hanya suara sandal yang diseret menjauh menjadi pertanda pemiliknya telah menuju kamar masing-masing. Hanya Eva yang tetap berdiri di tempat. Suaranya mantap ketika bertanya, "Mbak Fani, kenapa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu?" Bu Iin tak memalingkan wajah. Ia tengah berkonsentrasi pada Fani yang gemetar. Meski telah tertutupi handuk, masih terlihat jelas dia menggigil. Gigi geligi Fani terus gemeletukan, mungkin karena kedinginan, mungkin pula karena ketakutan. "Kapan kamu datang, Fa?" Perempuan bertubuh tambun itu justru menanyakan hal yang tak penting. Eva mengerutkan kening. Pertanyaan itu sungguh tak layak diajukan saat ini, namun demi menghormati induk semangnya itu, Eva tetap menjawabnya. "Tadi sore." "Kalau begitu kembali ke kamar. Kamu pasti capek kan?" Bu Iin bersikeras menyuruh Eva kembali ke kamar. "Jangan terlalu khawatir. Ibu bisa ngatasin masalah Fani." Mulut Eva sudah terbuka, masih ingin menawarkan bantuan kepada Fani yang terlihat menyedihkan, tetapi sorot mata Bu Iin memadamkan niat baiknya. Dengan sedikit tergesa-gesa, Eva berbalik pergi ke kamar, meninggalkan dua wanita berbeda usia yang tengah berusaha untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Begitu yakin kamar Eva telah tertutup rapat, Bu Iin langsung membentak Fani. "Apaan kamu sifat? Teriakan kamu itu loh bikin semuanya jadi heboh." Fani yang sudah sadar tak bisa menjawab, lidahnya keluh. "Ayo berdiri, kembali ke kamarmu. Ingat ya, jangan pernah kamu berbuat begini lagi." Bu Iin berdiri lebih dulu. "Atau kamu mau aku mengusir kamu pergi?" Darah," bisik Fani. Kata itu keluar dengan susah payah sementara ia berjuang berdiri tanpa dibantu Bu Iin. "Ada darah." "Darah? Kamu luka?" Bu Iin mengamati sekujur tubuh Fani. Hanya ada beberapa sisa busa sabun yang belum terbilas. "Nggak ada tuh." "Makanya jangan terlalu lama di dalam kamar mandi. Jadi berhayal macam-macam kan?" Bu Iin berhenti sejenak di ambang pintu kamar mandi, mengamati daun pintu yang rusak demi menolong Fani tadi. "Rusak kan? Besok kamu cari tukang, suruh dia membenarkan daun pintu." Eva masih mengintip dari celah pintu kamarnya. Setelah yakin ibu kos telah meninggalkan kamar mandi, barulah ia berani keluar. Sandal jepit tak dipakai. Eva berjalan dengan kaki telanjang agar suara langkahnya tak terdengar oleh orang lain. Mbak Fani," bisik Eva begitu ia sampai di tujuan, menyapa perempuan yang masih bersandar lemas di dinding. Wajahnya pucat dengan keringat dingin yang terus menetes jatuh. "Ayo,
Aku bantu ke kamar. Fanny menyambut lemah uluran tangan Eva bertopang pada gadis yang lebih muda itu sementara mereka berjalan menuju kamar Fanny selangkah demi selangkah sehingga perjalanan terasa lebih jauh. Tetapi mereka juga tak bisa berjalan lebih cepat. Kaki Fanny masih terasa lemas, satu langkah saja sudah menguras semua tenaga. Sampai juga akhirnya, desa Eva. Begitu mereka tiba, dia langsung duduk di lantai, sementara Fanny berbaring di atas kasur, selimut tebal melapisi tubuhnya. Makasih ya, ujar Fanny lirih. Dia tak dapat membayangkan bagaimana jadinya kalau ia harus berjuang sendirian untuk kembali ke kamar. Mbak Fanny, kenapa tadi teriak-teriak? Eva menopangkan dagu di telapak tangan sementara ia duduk bersila, sikapnya takzim, siap mendengar cerita dari Fanny. Ada pandangan Fanny menerawang ke langit-langit kamar, menatap serangga yang tengah membentuk sarang dan memberinya inspirasi. Ada laba-laba besar. Eva tergelak kala mendengar jawaban Fanny. Ayo Mbak, yang bener aja. Selama tinggal di kos-kosan ini, aku tahu banget kalau Mbak Fanny lah yang ditakuti laba-laba. Mustahil deh kalau Mbak Fanny teriak ketakutan cuma karena laba-laba. Fanny terbungkam. Ya, ucapan Eva tak salah. Dipejamkannya mata, berpura-pura mengantuk agar Eva tak bertanya lagi. Kelihatannya Mbak Fanny udah ngantuk deh. Aku pergi aja dulu ya. Eva berucap cepat tapi tak juga beranjak menjauh seolah tahu pasti bahwa Fanny akan mencegahnya karena takut ditinggal pergi sendirian. Jangan pergi, segah Fanny. Eva mengelum senyum, perkiranya tepat. Dia pun mencondongkan tubuh sebelum menjawab. Baik, tapi ada syaratnya. Apa itu? Dalam keadaan begini, Fanny akan menuruti apa saja syarat dari Eva. Apa saja, asal dia tidak ditinggalkan seorang diri. Ceritain apa yang sebenarnya terjadi tadi. Mata Eva berbinar penuh antusias. Beberapa saat berlalu, Eva masih termangu mendengar cerita dari Fanny. Sedangkan empunya cerita telah dapat duduk dengan tenang, semua berkat beberapa cemilan yang dibawa Eva untuk menemaninya bercerita. Jadi air di kamar mandi berubah jadi darah? Tanyanya sekali lagi. Fanny mengangguk mengiyakan. Mungkin benar kata ibu kos, Mbak Fanny cuma salah lihat. Tadi aku lihat air di bak mandi jernih-jernih aja ke warnanya. Jadi menurutmu aku bohong? Terus teriak-teriak seperti orang kesetanan supaya dapat perhatian dari banyak orang. Fanny berujar sengit. Aku masih waras, Eva. Eva mengangkat bahu, tangannya meraup emping melinjo yang tersisa lalu menyuapkan ke mulut. Fanny menggerutu. Ya gak waras itu ibu kos. Bisa-bisanya dia nyuruh aku cari tukang untuk benerin pintu kamar mandi. Ongkos perbaikannya pasti aku juga deh yang nanggung. Suara gerutuan disusul makian dari luar membuat mereka terdiam. Seketika Eva dan Fanny saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati apalagi yang terjadi sehingga Bu Iin kembali marah di larut malam. Berantem apa siapa ya? Tanya Eva konyol. Mungkin anak yang bandel karena baru pulang. Loh, anak yang suka mabuk itu. Fanny menjawab asal. Tak urung, mereka membuka pintu kamar Fanny sedikit. Ada celah untuk mengintip keluar di mana Bu Iin tengah memaki-maki pria setengah baya di depannya. Itu kan tukang nasi goreng yang sering lewat di depan kos. Tanya Eva lagi. Salahnya apa sampai kena marah begitu? Fanny juga merasa penasaran sementara Bu Iin terus berteriak-teriak, tangannya menunjuk ke kamar nomor 5 di mana beberapa piring kotor tergeletak di depan kamar. Kenapa lagi dia marah-marah? Gerutu Fanny kesal. Tiap hari kita selalu dengar omelannya. Eva meringis kala mendengar ucapan Fanny. Dia tak salah. Memang begitulah keadaannya. Hampir tiap hari ada saja kejadian yang membuat Bu Iin marah. Kalau saja bukan karena biaya sewa yang rendah, Eva tak yakin penghuni lain bertahan lama di sini. Namun kamar yang apik, air yang melimpah, dan harga sewa yang murah berhasil memikat para perantau. Termasuk Eva yang memutuskan untuk tetap menyewa di tempat yang sama. Dia hanya harus membiasakan diri untuk menutup telinga dan berpura-pura tak ada yang terjadi ketika Bu Iin mengamuk. Bukannya Mbak Fanny asisten beliau. Sinis Eva sebagai penghuni terlama di kos biru, Fanny menjadi tangan kanan Bu Iin.
Perempuan yang disindir Eva mendengus, baunya membungkuk karena masih sibuk mengintip dari celah pintu. Asisten apaan? Lebih mirip pembantu, disuruh-suruh ini itu. Tapi tetap dapat bayaran kan? Posisi Eva saat ini masih berjongkok, terus mengawasi kejadian heboh di luar sana. Aku yakin Mbak Fani pasti dibayar juga untuk ngerapiin kamar mendiang Pratiwi, walau masa kontraknya belum habis. Hei, aku ini hanya menuruti kata pemilik kos, sengit Fani karena merasa terpojok. Eva berdiri, merenggangkan tubuhnya yang terasa kaku karena berjongkok cukup lama. Dia kembali berbicara. Ya karena itu nggak salah dong kalau aku katakan Mbak Fani itu asisten Bu Iin. Semburan kata bernada tidak terima langsung berhamburan dari mulut Fani, sedangkan Eva yang sudah tak tertarik pada keadaan tetangga kamarnya itu segera meraih gagang pintu. Dibiarkannya Fani terus merepet sesuka hati. Mang, nasi goreng satu ya, pedes banget. Telurnya didadar, jangan mata sapi. Eva yang memang lapar segera mengangguk pada Bu Iin yang masih terengah-engah karena terlalu emosi. Mamang nasi goreng tampak lega melihat kehadiran Eva. Ia bergegas kembali ke depan kos di mana gerobak dorongnya masih menunggu disusul oleh Eva karena penasaran apa yang terjadi sebelumnya. Mang, Eva refleks menutup telinga sebelum menyelesaikan kalimat karena Bu Iin membanting keras pintu rumahnya, membuat kaca jendela ikut bergetar karena kuatnya tenaga yang dikeluarkan oleh Bu Iin. Dasar galak, Mamang nasi goreng menggerutu. Seraya membuang telur yang tak sengaja dijatuhkannya karena terkejut, dia mengambil sebutir telur lagi, memecahkannya di atas wajan, lalu memberi sejumput garam. Dadar Mang, bukan mata sapi, tegur Eva. Si Mamang tertawa seraya menepuk kening. Maaf, Mamang lupa. Telur mata sapinya buat saya aja Mang. Suara berat segera menyela. Pak Bowo muncul dan tersenyum pada Eva. Mamang nasi goreng dengan senang hati melanjutkan pekerjaannya. Eva pun menyambut kedatangan Pak Bowo dengan sumringah. Maklum, Pak Bowo selalu baik pada anak kos, bahkan tak segan mentraktir mereka. Mang, nanti saya aja yang antar pesanannya ke dalam. Oh ya, jangan diambil hati ya. Semua omelan nenek-nenek tua itu, maklum, tanggal tua. Pak Bowo berkata tiba-tiba sehingga Eva tercengang kaget. Ya, baru sekali ini dia mendengar Pak Bowo menyebut istrinya sendiri dengan sebutan nenek tua, sementara Pak Bowo kembali masuk ke dalam rumah dengan tenangnya. Nasi yang sudah berada di wajan diaduk penjualnya sekuat tenaga, seakan ia tengah melampiaskan emosinya yang terus bergejolak dalam hati. Masih jengkel ya Mang? Memangnya kenapa sih sampai Bu Iin tadi segitu marahnya? Itu loh Mbak, cewek yang tinggal di kamar nomor 5 gak mau bayar malah hilang begitu aja. Ya kan kalian bisa lihat sendiri, ada 10 piring bekas nasi goreng di depan kamarnya. Mamang nasi goreng terus menambahkan irisan cabai selama bercerita. Mungkin dia pingsan kekenyangan makan sebanyak itu. Fani cekikikan sambil menepuk-nepuk bau Eva tampaknya. Dia tak marah lagi walau tadi sudah disindir Eva sedemikian rupa. Yang mending kalau tidur. Tapi kata Bu Iin, mah cewek di nomor 5 tadi pergi keluar sebelum maghrib. Keluh Mamang nasi goreng dengan wajah yang jengkel. Oh, jadi gara-gara itu Bu Iin marah-marah ke Mamang? Tanya Eva ingin tahu. Ya, katanya saya sengaja naruh piring kotor di sana, terus nyuruh pemilik kos kalian untuk bayar. Sejumput garam ditaburkan ke atas nasi, sedang wajah peraciknya merah pada menahan emosi. Mana mungkin saya begitu. Begini-gini saya juga punya banyak pelanggan. Ya nggak perlu licik. Fani dan Eva saling berpandangan heran. Lalu Eva bertanya lagi. Kamar berapa tadi Mang? Kamar nomor 5. Tadi dia sendiri yang manggil-manggil waktu saya lewat sini, terus minta agar nasi gorengnya diantar ke kamar nomor 5. Ya namanya orang jualan dapat pesanan banyak, jelas langsung terima dong. Mamang nasi goreng menarik nafas sebentar di antara rentetan katanya. Waktu nganter kamarnya juga terang. Dia sendiri yang nyambut nasi goreng saya. Berarti Bu Iin yang ngaco, sambung Fani. Suaranya berapi-api penuh semangat ketika menyambung kalimatnya lagi. Sebelum mandi, aku juga sempat lewat kamar nomor 5. Dia lagi ngaca sambil nyisir rambut. Oh kan, saya nggak bohong kan? Mamang nasi goreng memukul wajannya sekuat tenaga Eva sampai menyingkir sejauh mungkin, takut nasi yang panas itu berhamburan ke wajahnya. Terus orangnya mana sekarang? Pura-pura tidur tuh sampai tidak mendengar ketukanku.
Tapi tadi sore aku lihat dia emang pergi keluar sih, Mang. Eva menimpali dengan matanya sendiri. Dia melihat tetangga kamarnya yang baru pergi keluar, Fani dan Mamang nasi goreng menoleh ke arah Eva. Fani segera menyabar kesal. Jangan ngada-ngada deh, Fa. Jelas-jelas sebelum mandi tadi aku lihat dia masih ada di dalam kamar. Mbak Eva ini gimana sih? Kalau temennya curang jangan dibelain kayak gitu dong. Mamang nasi goreng memandang cemberut. Nggak masalah kalau cuma satu piring, tapi ini 10 piring, Mbak. Ke-10 jarinya diacungkan ke hadapan Eva. Eva mengaruk kepala yang tak gatal karena dipandang sengit oleh dua orang di hadapannya. Dia itu bukan teman saya, Mang. Itu penghuni baru, lah Eva. Apa untungnya nggak ada demi belain orang baru yang belum dikenal. Kumis Mamang nasi goreng bergerak naik sementara pemiliknya menyeringai kesal. Jangan bohong deh, Mbak Eva. Saya mah udah kenal sama kalian sejak lama. Kemana-mana kalian selalu berdua. Yang begitu masih nggak diakuin sebagai teman. Kedua orang yang tengah merubung gerobak nasi goreng itu tercekat bersamaan. Mereka lalu menatap penjualnya dengan wajah tak percaya. Nanti dulu. Penghuni kamar nomor 5 kan, Mang? Itu orang baru loh, Mang. Saya aja belum tahu namanya. Eva bersikeras. Fani mengangguk untuk menguatkan pernyataan Eva. Jangan bohong lagi ah. Mamang nasi goreng berkacak pinggang kesal. Itu loh, si Mbak Pratiwi, rambut panjang sampai ke pinggang, ada lesung pipitnya kalau tersenyum. Maksud Mamang, yang tadi beli itu Pratiwi? Ya iya, Mbak Pratiwi tadi yang beli, dia kan langganan aku sama seperti Mbak Eva. Mana mungkin saya lupa mukanya. Fani dan Eva mengusap tengkuk yang terasa tebal seketika. Mang, Pratiwi mah sudah meninggal seminggu yang lalu, Mang. Keesokan harinya, Eva bertemu dengan Arvin, teman lamanya yang juga berasal dari tempat yang sama. Dulu dia, Arvin dan Pratiwi selalu berteman akrab. Kenapa muka kamu jatuh dari motor, ketemu kuntilanak, tapi mukanya mirip Pratiwi? Mata Eva berkedip cepat kala mendengar ucapan Arvin. Setelahnya, dia berbalik pada pemilik warung meminta 1 gelas kopi juga. Gelas kaca berisi kopi panas segera datang. Uapnya mengebul panas, tapi tak menyurutkan niat Eva. Airnya masih mendidih segera dihirup sedikit demi sedikit. Sejak kapan suka ngopi? Tanya Arvin seraya mengamati Eva dengan ekspresi penasaran. Sejak tadi, Eva menjawab jengkel. Arvin mengangkat satu sudut bibir, membentuk senyum miring yang terlihat menyebalkan di mata sahabatnya. Dia mengikuti jejak Eva, menghirup perlahan kopi kental yang tersaji di depannya. Kamu gak bohong kan? Tuding Eva tiba-tiba membuat Arvin tersedak hingga terbatuk beberapa kali. Mata Arvin basah karena air mata yang ikut keluar saat dirinya tersedak. Butuh waktu cukup lama sampai tenang kembali. Buat apa bohong sih, Fa? Suara Arvin sedikit meninggi sehingga Eva menendang pelan kakinya, meminta Arvin sedikit menurunkan suaranya. Sorry. Terlanjur kesel nih. Habis dibilang bohong, dia berbisik. Kepalanya dianggukkan kepada para pengunjung yang ada di warung kopi. Kenapa harus ngopi di warung kopi sih, Fa? Emangnya di sini nggak ada kafe? Lagi-lagi Eva menendang kaki Arvin, kali ini lebih keras. Kamu pikir sebanyak apa sih gaji kasir minimarket? Sekali pergi ke kafe, bisa-bisa aku harus puasa sebulan penuh. Arvin menatap Eva dengan ekspresi kasihan, menepuk baunya pelan seraya berkata, kasihan, aku pikir hidup di kota membuat taraf hidupmu lebih baik. Ternyata masih sama saja seperti dulu. Tangan Eva menjambak rambut Arvin lagi. Kali ini lebih dekat ke luka jahitan, membuat sahabatnya meringis kesakitan karena kuatnya jambakan Eva. Daripada ngeledekin orang, lebih baik kamu yang traktir. Bos bengkel harusnya punya banyak duit. Iya. Kedua tangan lelaki berambut ikal itu diangkat tinggi tanda menyerah kalah. Dia baru menurunkan tangan setelah Eva tidak menjambak lagi. Galak banget sih. Tahu galak kenapa masih betah temenan. Eva melengos, masih kesal dengan ledekan temannya. Ya itu karena aku orang yang setia. Biarpun temannya galak, suka jambakin orang, sering ngomel tanpa alasan, tapi aku masih sudi berteman dengannya. Telapak tangan Arvin meraba luka jahitan yang masih ditutup perban, memeriksa apakah ada darah yang merembes akibat jambakan Eva tadi. Eva mendengus jengkel. Ia menyeruput kopi yang mulai dingin, pahit dan sedikit asam, tapi membuatnya ketagihan untuk menghirup sekali lagi.
Beda banget sama Pratiwi. Dia tuh lembut, baik hati, ceria. Sungguh Arvin, telapak tangannya bersih. Ya, luka di kepalanya tidak berdarah. Wajah Eva muram. Kala mendengar ucapan Arvin, dia tahu lelaki dengan tubuh gempal berisi itu tak bermaksud jahat, tapi tetap saja ada rasa risih di dalam hatinya. Ya, meski mereka berdua tak terpisahkan, Eva juga harus terbiasa dibanding-bandingkan dengan sosok Pratiwi, Pratiwi yang cantik, Pratiwi baik hati, punya senyuman manis, ceria, dan banyak lagi pujian untuk sahabatnya itu. Sedangkan Eva selalu mendapat label gadis pendiam, kaku, tidak menyenangkan, galak, serta berbagai sebutan tidak mengenakan lain, membuatnya harus terbiasa menelan rasa iri. Maaf, Arvin meminta maaf. Dia salah memahami perubahan wajah Eva. Aku nggak bermaksud ngingetin kamu sama Pratiwi. Sebelah kening Eva terangkat tinggi, suaranya rendah saat berkata, "Loh, bukannya sejak tadi kita emang sedang membicarakan kematian Pratiwi?" Arvin memainkan sendok kecil pada gelas berisi cairan kental hitam di depannya, menggerakkannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara dengan nada tak beraturan. Ya aku tahu, tapi bukan berarti pengen buat kamu sedih. Degu Eva ditompangkan di tangan sementara ia bertanya dengan nada letih. Jadi sebenarnya apa maumu kesini? Oh, itu, ucap Arvin. Dia membenahi posisi duduknya agar lebih nyaman saat berbicara. "Eh, aku ingin pindah kos, karena kan letak kos kita sebelahan tuh. Sepertinya hantu Pratiwi jadi leluasa menggangguku." "Beneran karena hantu Pratiwi?" tanya Eva. Dipejamkannya mata sementara angin malam mulai memainkan rambutnya yang belum juga terikat. "Apa yang membuatmu berpikir di tempat baru lebih aman?" Arvin terdiam. Dia tak pernah memikirkan kemungkinan tersebut. "Terus kamu yakin itu Pratiwi?" Eva mengulangi pertanyaannya. "Bisa aja itu cuma hantu iseng. Kamu kan sering pulang malam. Bukannya nggak mungkin ada jin nakal yang suka denganmu. Kamunya aja yang terlalu cepat ngambil kesimpulan. Anggap sosok itu sebagai Pratiwi yang gentayangan." Mata Eva melirik Arvin yang masih terdiam. Sorotnya tenang seakan tak peduli. "Apapun itu, aku ingin cari tempat tinggal yang baru." Arvin akhirnya menjawab juga. "Aku harap sih kamu juga segera pindah." Kopi di gelas Eva sudah nyaris habis. Menyisakan ampas kopi, didorongnya gelas itu menjauh sementara ia bertanya, "Terus malam ini kamu mau tidur di mana?" "Ya di kamar kamu lah," saut Arvin tanpa pikir panjang lantas. Buru-buru diralat karena melihat mata Eva yang membelalak marah. "Enggak deng, aku bisa tidur di masjid untuk malam ini, tapi besok bantu cari kos-kosan ya." Besok aku juga harus mulai kerja," gumam Eva. "Wah, jadi aku harus nyari kos sendirian nih, tega." Arvin memukul meja pelan, wajahnya terlipat. "Ya kamu kan cowok, harusnya bisa dong cari kos sendiri tanpa bantuanku." Eva menyaut tak kalah sengit. Di malam harinya, Eva bisa berbaring kembali di atas ranjang. Suasana hatinya mulai membaik karena bisa meluruskan tubuh di kasur yang empuk. Perdebatannya dengan Arvin sore tadi tak berangsur lama. Pemilik warung kopi yang melihat mereka ribut datang menengahi pertengkaran mereka. Ditawarkannya kos khusus laki-laki yang berada di dekat warung tempat mereka duduk. Kebetulan ada satu kamar kosong yang bisa segera ditempati Arvin. Arvin menerima tawaran dengan senang hati. Dia sudah siap beranjak pergi ke kos baru tersebut ketika Eva menarik tangannya, memberi kode agar Arvin membayar semua pesanan mereka. Dasar pelit, gerutu Eva ketika teringat wajah sahabatnya yang berubah masam ketika dipaksa membayar. Desau kipas angin memberikan kesejukan yang membuatnya semakin mengantuk. Eva harus memaksa diri untuk bangun sebentar, mengganti pakaian yang telah dikenakannya seharian penuh. Kemeja lengan panjang berwarna merah dengan motif kotak-kotak itu basah karena peluh. Sebenarnya dia ingin mandi, tapi mengingat kejadian semalam, sepertinya mandi bukanlah pilihan yang tepat. Eva baru selesai mengganti kemeja dengan kaos lusuh yang kerap dipakainya tidur ketika pintu kembali terdengar diketuk berulang kali. Dihembuskannya nafas lelah seraya melangkah menuju pintu, mengira Fani datang mengganggunya lagi. Dia pun berteriak sambil membuka pintu.
Kenapa lagi sih Mbak? Pintu dibuka lebar, tapi bukan Fanny yang berdiri di depannya, melainkan perempuan berwajah pucat dengan darah yang menetes dari bibir. Gaun putihnya bernoda kecoklatan, berasal dari darah yang mengering. Angin malam berembus pelan ke dalam kamar melalui pintu yang terbuka lebar, membawa wangi kenanga yang tercium santer di indera penciuman Eva. Detak jantung Eva kian tak terkendali, berpacu cepat di tengah hawa yang semakin dingin. Bulir-bulir keringat bermunculan, seiring ketakutan yang terus memuncak. Tubuhnya terpancang tegak, tak dapat digerakkan sama sekali, terpaku oleh tangisan lirih yang muncul dari sosok menyeramkan di depannya. Bibir Pratiwi yang dulu selalu riang, mengumbar senyum setiap saat, kini membiru. Mata yang hitam meneteskan air mata darah, mengalir membasahi pipi pucatnya. Tangisan itu begitu pilu, seakan mengajak Eva ikut meratapi nasib. Dadanya sesak karena merasakan kesedihan yang sama, membuat Eva ikut meneteskan air mata. Eva? Fanny yang memergoki Eva berdiri terpaku di depan kamar bertanya panik, "Kenapa nangis?" Mata Eva yang semula tak dapat berkedip mendadak bisa dikedipkan. Kakinya lemas seketika hingga ia duduk terpuruk karena kehilangan tenaga. Sosok mengerikan Pratiwi hilang dari hadapannya tanpa jejak, seakan semua hanya hayalan. Akan tetapi wangi kenanga yang masih tertinggal membuatnya ragu. Tangan Eva mencubit pipinya dingin, lalu mengadu sendiri ketika ia merasakan sakit. Ya, kedatangan Pratiwi itu bukanlah mimpi. Fanny memburu Eva yang terduduk lemas dengan tangan masih menyubit pipi. "Kamu sakit gigi?" Mata Eva dikedipkan berkali-kali, mencerna kejutan yang baru saja ditemui, sekaligus mencoba mencerna arti kalimat sederhana Fanny yang mendadak sulit dimengerti. "Eva?" Fanny menggoyang bau Eva kencang hingga giginya berbunyi gemelutukan. "Sadar, Fa, kamu kenapa?" Bibir Eva bergerak, komat kami tanpa suara yang jelas, hanya terdengar gumaman menyerupai racauan tanpa arti. Fanny dengan susah payah berusaha membantu Eva bangun, membimbingnya sampai ke ranjang, lalu mengambilkan segelas air putih. Perempuan cerewet yang sering membuat penghuni lain jengkel malam ini bertindak lebih bijaksana. Dibantunya Eva minum dengan sabar, tetes demi tetes air disesap, hingga wajah Eva yang semula pucat pasi perlahan mulai bersemu merah kembali. "Kenapa berdiri depan pintu selarut ini? Anak-anak lain udah tidur semua loh." Fanny berbicara setelah meletakkan cangkir kosong di atas meja. Eva menarik nafas panjang, memenuhi paru-parunya dengan udara sebanyak mungkin sehingga dadanya membusung penuh, baru dikeluarkan kembali dengan mulut secara perlahan. Cara ini selalu efektif untuk menghilangkan kepanikan. Begitu pula bagi Eva, tangannya yang gemetar perlahan bisa dikendalikan. "Berantem sama pacar kamu ya?" ujar Fanny penasaran. "Aku gak punya pacar, Mbak." "Loh, terus siapa laki-laki yang jemput sore tadi?" ulik Fanny. "Jangan bilang kalau dia cuma teman biasa." Eva meraih selai tisu, membersihkan keringat yang membanjiri wajah. Dia terlalu ketakutan sampai keringat dingin terus mengalir. "Dia Arvin, teman lama." Teman Pratiwi juga. Nama itu sepertinya terlarang untuk disebut karena lampu kamar yang semula menyala terang benderang berkedip beberapa kali. Cahayanya meredup seakan mengancam padam jika mereka berani menyebut nama itu lagi. Eva memaksakan senyuman lebar untuk menutupi ketakutan yang masih mencekam. "Mbak Fanny tidur di kamarku ya?" Fanny dapat menangkap dengan jelas adanya permohonan dalam kalimat Eva. Sudah tentu dia tidak menolak karena Fanny merasakan kengerian yang sama. Aku ambil selimut dulu deh." Tapi belum lagi Fanny melewati pintu, Eva sudah menghadang. Dia buru-buru menutup pintu lalu menguncinya. "Aku punya selimut cadangan, Mbak, pakai punyaku aja." Baginya sekarang, tidur sekamar dengan Fanny jauh lebih baik daripada seorang diri di kamar. Kalaupun dia harus mendengar berbagai topik tak penting yang sering dilontarkan Fanny, Eva masih dapat menerimanya. Gosip baru tentang kos biru dan tetangga sekitar menjadi bahan obrolan kesukaan Fanny. Terkadang ditambahkan pula dengan berbagai bumbu hingga semakin terdengar sip.
malam ini. Hanya untuk malam ini, Eva bisa bertahan dengan semua gosip itu. Jangankan gosip, keluhan Fani tentang ibu kos mereka yang pelit bin Bahil juga akan diterimanya dengan senang hati. Akan tetapi, sepertinya Fani juga merasa ngeri sendiri. Dia menyambut selimut yang disodorkan Eva, lalu membaringkan tubuh dengan tenang. Lampunya jadi matiin, ucap Fani. Aku juga gak mau tidur dalam keadaan gelap, jawab Eva. Bibirnya ditarik sedikit lebar, tersenyum kaku karena dia pun merasakan keengganan yang sama. Semalam ada yang teriak-teriak di kamar mandi tahu, ujar Kiki, teman kos Eva yang ketika mereka bertemu di depan kamar mandi. Eva bersandar di tembok, segera memasang telinga, wajahnya dipalingkan ke arah lain seakan tak tertarik, namun matanya sesekali melirik ke arah Kiki yang tengah berbicara dengan gadis lain. Mungkin kamu salah dengar, sanggah teman bicara Kiki. So aja itu suara cicak atau kucing, tapi kamunya aja yang langsung kepikiran aneh-aneh. Kiki menggulung-gulung rambutnya lalu berkata, emang kucing bisa nangis? Rasa ingin tahu Eva sulit dikekang. Dia beringsut mendekat, tetapi wajahnya dikontrol agar tetap terlihat tak peduli, seakan tengah memikirkan hal lain. Apa maksudmu? Lawan bicara Kiki mulai tertarik. Sekitar tengah malam aku tuh terbangun karena ngerasa kedinginan. Lalu kedengeran deh suara orang nangis sambil mukul-mukul pintu kamar mandi. Terus kamu gak nengok? Ih, emangnya aku gila? Siapa yang gila? Pak Bo tiba-tiba muncul dengan tiba-tiba, wajahnya terlihat serius sementara para anak kos menunduk malu. Apa kalian melihat istri saya? Dari tadi malam saya cari-cari tapi sampai sekarang gak kelihatan kok. Para penghuni kos saling berpandangan. Entah kenapa Eva mendadak curiga pada cerita Kiki tadi, dan Kiki pun seperti berpikiran sama. Kiki segera menceritakan kejadian tadi malam, tapi Pak Bowo tak segera percaya. Tetapi Fani yang kebetulan juga ada di sana segera berinisiatif mengetuk pintu kamar mandi yang tertutup rapat sejak tadi. Walau sudah ada antrian panjang menunggu giliran, pintu kamar mandi itu diketuk, tapi tidak ada sautan. Gagang pintu kamar mandi tidak bisa digerakkan. Pak Bowo mulai pucat. Firasatnya mengatakan ada yang salah, sehingga ia segera mendobrak pintu sampai terbuka lebar. Brak! Innalillahi, this is Eva. Ketika melihat Bu Iin sudah terbaring kaku dengan mulut ternganga lebar, kedua matanya terbelalak lebar seakan-akan sedang ketakutan, sementara semua kuku jari tangannya lepas dan dipenuhi luka, mungkin karena berusaha membuka pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Kiki langsung muntah begitu menyadari suara yang didengar tadi malam adalah suara Bu Iin. Tempat kos itu pun akhirnya ditutup sementara. Pihak kepolisian menyelidiki kasus itu, namun ada gosip yang tersebar di antara orang-orang yang mengetahui kejadian itu. Konon Pratiwi telah menuntut balas atas kematiannya. Gadis itu sepertinya dibunuh oleh Bu Iin dengan menggunakan racun tikus karena terbakar cemburu. Ya, Pratiwi memang akrab dengan Pak Bowo, bahkan terlalu akrab sehingga Bu Iin mencurigai mereka menjalin hubungan sebagai kekasih. Akan tetapi tidak ada yang bisa memastikan kebenaran tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari. Plot twist banget ya endingnya ya, nggak nyangka banget. Jadi bagaimana Eva di sini tinggal di satu kos-kosan yang dimana kos-kosan itu menyimpan satu misteri setelah kejadian meninggal dunianya Pratiwi, teman satu kos Eva tapi berbeda kamar. Di sini banyak yang diteror, banyak yang diganggu, bahkan tukang nasi goreng juga menjadi sasaran keisengannya. Ternyata di sini pelakunya adalah ibu kos, yang mana ibu kos ini menaruh dendam terhadap Pratiwi karena suaminya Pak Bowo itu terlihat akrab. Padahal baru terlihat akrab ya, belum bisa dipastikan apakah selingkuh atau enggak. Tapi di sini dia udah gelap mata, dia langsung membunuh Pratiwi dengan cara dengan racun tikus ya. Tapi disitulah akhirnya Pratiwi membalaskan dendamnya, dan di endingnya bagaimana ibu kosnya selesai di dalam kamar mandi. Luar biasa kisahnya. Terima kasih Mbak Sanum, serem banget ya. Apalagi pas endingnya tuh kukunya pada lepas, jadi dia kayak
pengen buka pintu tapi nggak bisa. Ih, ngilu banget ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Sanum atas kisahnya yang luar biasa. Dan buat teman-teman, semoga kisah barusan bisa menghibur ya para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman, sekali lagi buat yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.